Jutaan pemudik memadati pintu masuk ibu kota pada puncak gelombang kedua arus balik Lebaran 2026 di hari ini. Rekayasa lalu lintas terus diterapkan, kendati drama kepadatan lalu lintas masih terjadi di sejumlah titik. Puncak arus balik Lebaran 2026 memasuki masa akhir gelombang kedua pada hari ini Minggu 29 Maret 2026. Perjalanan sebanyak 3,4 juta pemudik dari Trans Jawa menuju ke Jakarta diprediksi memasuki masa akhir. Namun kepadatan masih cukup terlihat di sejumlah titik, khususnya kendaraan yang memasuki rest area kilometer 229, 208, dan 164. Kepadatan itu diduga dipicu oleh banyaknya pemudik yang antri memasuki rest area serta minimnya fasilitas umum seperti toilet. Direktur Utama PT Jasa Marga, Rifan Apurwantono menyatakan pemerintah telah berupaya mengurai kepadatan di rest area, salah satunya dengan melakukan sistem buka tutup rest area. Atas kondisi inilah kemudian dengan parameter yang sudah ditentukan, maka kami menghimbau kepada masyarakat juga mempersiapkan, karena sebelum 229 juga ada 360, 380 atau setelahnya di 130 bisa digunakan. Dan kalau kesempatan nanti rest area 62B maupun 52B pasti akan kami nyatakan opsional untuk dibuka tutup. Kepadatan di tol Trans Jawa juga dipicu oleh akses jumlah pemudik yang ogah masuk rest area untuk beristirahat. Mereka memilih menggunakan bahu jalan untuk melepas lelah sehingga memicu penyempitan lajur tol seperti di exit gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Untuk mengatasi hal tersebut, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Surya Nugroho menyatakan telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti kontraflow 1 dan 2 lajur untuk menampung arus kendaraan dari Trans Jawa menuju Jakarta di sejumlah titik. Jadi kami lakukan kontraflow agar supaya nanti rekayasa lalu lintas ini adalah memperlancar arus yang menuju ke kilometer 70 atau Jakarta. Jadi kami masih melakukan langkah-langkah rekayasa, termasuk juga setelah di kilometer 70. Kami juga melakukan kontraflow, baik lajur 1, lajur 2, untuk menampung arus yang dari Trans Jawa, yang saat ini masih cukup padat, namun demikian masih lancar ya. Sejumlah pemudik berusaha menghindari kepadatan di jalur tol dengan keluar ke arteri Pantura hingga memicu kepadatan. Hanya saja tak semua pemudik mujur lewat jalur ini. Kondisi cuaca sempat membuat sejumlah pemudik terpaksa terjebak banjir dengan ketinggian 30 cm di jalur tol Pantura Pasuruan. Drama kepadatan arus balik juga melanda pemudik yang menggunakan jalur laut seperti di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Antrian panjang kapal yang masuk ke dermaga membuat waktu tempuh dari Bakauheni ke Merak yang normalnya maksimal 3 jam, kini memakan waktu hingga 5 jam. Kondisi ini menjadi perhatian PT ASDP Indonesia Ferry karena puncak arus balik gelombang kedua pada hari ini diprediksi bakal dipadati lonjakan pemudik. Berdasarkan data ASDP, total jumlah pemudik yang berangkat dari Pulau Sumatera hampir 900.000 orang. Bahkan setengahnya baru kembali ke Jakarta pada akhir pekan ini. Untuk mengurai penumpukan pemudik, pihak ASDP terus menerapkan sistem single ticketing kepada seluruh penumpang. Juga akan terus mensiagakan karena kami harus menyambut kemungkinan akan terjadi kenaikan arus balik di tanggal 28 dan 29. Nah, lalu kemudian strategi yang kami gunakan adalah kami akan membagi seluruh kendaraan ke seluruh dermaga dan kami memperlakukan single ticketing sehingga tidak terjadi nanti penumpukan di salah satu dermaga saja. Nah, strategi ini kita gunakan mengingat tahun lalu kita juga memberlakukan single ticketing dan saya rasa ini menjadi sangat efektif sekali. Upaya pemerintah untuk mengurai kepadatan dalam arus mudik maupun arus balik juga berbuah pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada musim Lebaran tahun ini. Menurut data Jasar Harja,
angka kecelakaan menurun hingga 5,3% dibanding pada musim lebaran tahun lalu. Kecelakaan secara nasional peristiwanya turun 5,3% dan jumlah korban meninggal dunia atau fatalitas seperti yang juga tadi disampaikan turun 30,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen rekayasa lalu lintas yang dipersiapkan oleh seluruh stakeholder yang disupervisi langsung oleh Bapak Karol Lantas ini cukup efektif, seperti one way sepenggal, one way nasional, kontraflow, termasuk juga pengaturan di jalan-jalan arteri maupun jalan nasional. Nah, oleh karena itu kami sangat memberikan apresiasi, ini sangat efektif dalam menekan resiko peristiwa kecelakaan khususnya dalam arus balik ini. Penurunan angka kecelakaan ini menjadi evaluasi positif bagi pemerintah dalam mengelola manajemen arus mudik dan arus balik pada tahun ini. Meski demikian, para pemudik diimbau untuk tetap waspada dan tidak memaksakan diri berkendara saat lelah demi keselamatan sampai ke tujuan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.